Doli kan Pak Gang Doli itu pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah sekarang ditutup. Umpamane ada seseorang terus di sana itu kebakaran, mati Pak. Wong suko asli jenenge Pak Fulan mati di Gang Doli. Itu pikiran kita ahli neraka. Pasti ahli neraka wong mati di kono Pak. Ternyata nggak ada yang tahu. Pak Fulan tadi ini mencari temannya yang informasinya di sana, arep dijak mulai. Oh jodoh kene iki barang nggak kena. Informasinya begitu. Jadi dia itu mengajak temannya supaya tidak di tempat itu. Kok mati di sana? Lah gitu loh. Nggak ada yang tahu bahwa itu ahli surga. Menurut kita mati di kono neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, layak malu amala ahlil jannati, sungguh melaksanakan amalan ahli surga, fima yabdu linnasi, yang mana amalan itu disangka atau tampak oleh mata manusia. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia ahli neraka. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang, layak malu amala, sungguh ia melakukan pekerjaan ahli nari, penghuni neraka, fima yabtulin nasi, yang mana orang-orang menganggap memang itu tampak ahli neraka. Wa huwa min ahlil jannati, padahal ia ahli surga. Wal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kontradiksi Pak. Ada orang yang mana kita melihat tampak oleh kita itu ahli surga. Contoh ngaji koyo ngene iki tampake ahli surga. Salat 5 waktu di masjid. Ya, tampaknya ahli surga. Wa huwa ahlun nar, padahal dia ahli neraka. Kenapa? Karena yang dilakukan seakan-akan ahli surga itu tidak ikhlas ngaji, sholat, karena hanya dilihat oleh selain Allah, hanya ingin diperhatikan oleh selain Allah. Sholat di api-api no kepingin dilihat oleh calon mertua, oleh tetangga dan seterusnya, tapi tidak ingin diperhatikan oleh Allah. Ini namanya riya. Nah, riya itu ahli neraka. Padahal ya, padahal kita itu kalau sholat koyo-koyo ahli swarga. Ya, demikian juga ada orang itu yang seakan-akan ahli neraka, Pak. Ya, umpamane ngapunten seneng nanggone apa ya, tempat-tempat hiburan itu Pak ya, apa pub namanya itu, diskotik itu ya, jadi senang ke sana, itu amalan ahli neraka padahal dia ahli surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Dulu atau sering saya sampaikan ya, Gusmi ya, Yai Jazuli almarhum, mudah-mudahan diampuni, sering Pak ya, itu ke tempat diskotik ya, tempat-tempat yang begitu itu saya ceritakan dan saya diceritai oleh orang yang pernah diajak Gusmi, yaitu Gus Rafiq ya. Gus Rafiq itu mantan Rais Syuriah PCNU Sidoarjo. Gus, jenengan to sih nate dijak Gusmi ngoten. Oh iya, aku tahu dijak ngono ku. Ya,
apa saja yang jenengan lakukan. Gusmi itu begini, Gus Sofi, delon, wong sing joget-joget kalau kata udeli, ya, ayo cik Fatihah, muga-muga mendapatkan hidayah dari Allah. Al-Fatihah, di Fatihah Pak, ya, Gus Sofi, nek umpamane wong iku gak oleh hidayah teko Allah, muga-muga anake dapat hidayah dari Allah. Al-Fatihah, maca Fatihah tok Pak Dok, ndongakno wong sing iso dadi apik. Ya, jadi karena kita nggak tahu, dipandang orang itu ahli neraka. Contoh lagi ngapunten, ya, dulu ada pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara Pak, saya ditutup Pak, ya, Ad-Doli, ya, Doli kan Pak, Gang Doli, itu pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah sekarang ditutup. Umpamane ada seseorang terus di sana itu kebakaran, mati Pak, wong suko asli jenenge Pak Fulan, mati di Gang Doli. Itu pikiran kita ahli neraka, pasti ahli neraka wong mati di kono Pak. Ternyata nggak ada yang tahu, Pak Fulan tadi ini mencari temannya yang informasinya di sana, arep dijak mulai, ojo do kene iki barang gak kena, informasinya begitu. Jadi dia itu mengajak temannya supaya tidak di tempat itu, kok mati di sana, lah gitu loh. Gak ada yang tahu bahwa itu ahli surga. Menurut kita mati di kono neraka, ya. Jadi kadangkala kita itu mengatakan atau mengerjakan suatu perkara yang mana dipandang oleh banyak orang ahli surga, tapi kenyataannya menurut Allah ahli neraka. Demikian pula orang itu mengerjakan sesuatu yang mana kita pandang atau orang banyak memandang ahli neraka, padahal dipandang Allah ahli surga. Kalau kita lihat di kitab yang dikarang Syekh Zanuji Pak, Ta'lim Muta'alim, begini pondok-pondok itu cilik kudu ngaji Ta'lim Muta'alim, itu bab niat. Salah satu ada keterangan begini, ya, pekerjaan yang seakan-akan ia menuju ke surga, tapi sebenarnya ia ke neraka karena su'un niyah, jeleknya niat. Ada pekerjaan yang seakan-akan pekerjaan itu tidak pekerjaan ahli surga, tapi menjadi menuju ke surga karena baiknya niat. Contoh, ya tadi itu, ke masjid itu pekerjaan menuju surga, ahli surga, tapi niatnya jelek, nyolong sandal umpamane, ya, atau ingin pamer, ya, atau ingin ujub itu membanggakan diri, ya, sum'ah, ya, sum'ah itu ingin apa, mencari kedudukan, jadi ingin dipandang oleh orang banyak, ya. Nah, niatnya jelek, masih nang nggone masjid neraka Pak. Ada orang yang tidur siang kok tahu tok wae, ya, tidur siang, ya, kan itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan surga. Tapi kalau tidur siang ini diniatkan, ya Allah saya tidur siang ini mudah-mudahan bisa bangun malam, bisa beribadah kepadamu, tidur siangnya ini ahli surga Pak, karena baiknya niat. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita melihat orang itu dari luarnya. Dulu pernah saya sampaikan, dan ada memang anak pang itu loh Pak, hafal khutbah loh, anak pang itu. Jadi jangan lihat anak pangnya, wong sing pakai gini khutbah yoga apal nih, ya. Nah itu jadi ustadz gak apal, pang apal umpamanya. Jadi jangan melihat sosoknya dulu, tapi dilihat kenyataannya.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Sebelum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad